لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, kami kembali dengan informasi seputar ibadah haji di mana semangat saling membantu antar jemaah jadi alasan munculnya program pasukan kursi roda atau Paskuda yang membantu pergerakan dan mobilisasi jemaah lansia dan risiko tinggi dalam menjalani ibadah di Tanah Suci. Pasukan kursi roda ini, saudara, memberi layanan secara gratis alias tanpa dipungut biaya. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Jihan Novita yang tergabung dalam tim Media Center Haji 2026. Saling bantu dan jaga, itulah yang dilakukan jemaah haji asal Gunung Kidul, Yogyakarta selama di Tanah Suci. Demi memberi rasa nyaman bagi semua jemaah dalam beribadah, kelompok bimbingan ibadah haji Aisyah asal Yogyakarta menggagas program bernama Paskuda, Pasukan Kursi Roda. Program ini memberikan layanan terhadap jemaah lansia dan jemaah risiko tinggi. Ini jadi inovasi dalam bantu suksesnya tagline Haji Ramah Perempuan, Lansia, dan Disabilitas. Selama di Madinah, layanan kursi roda diberikan secara gratis bagi jemaah yang membutuhkan. Namun saat puncak haji di Arafah, Musdalifah, Mina, dan saat lontar jumroh dan tawaf ifadah, jemaah dapat memberikan infak Rp250 atau seikhlasnya. Biaya ini bukan sekedar tarif sewa, namun sebagai bentuk investasi kebaikan jemaah karena nantinya kursi roda akan dihibahkan di Tanah Suci sehingga bisa digunakan jemaah umroh seusai musim haji. Berawal pada tahun 2023 dengan tagline haji kita ramah lansia, ternyata pada saat itu sangat banyak jamaah lansia, jamaah risti yang memerlukan layanan khusus tidak sempat terlayani dengan baik. Akhirnya kami para relawan sepakat untuk membentuk satu kelompok namanya Pasukan Kursi Roda yang secara sukarela akan memberikan layanan prima kepada jamaah yang sangat membutuhkan. Bagi jemaah lansia, layanan ini jadi penolong mereka agar tetap bisa beribadah dengan tenang tanpa harus kesulitan. Sekarang itu saya terasa amat senang, bahagia karena bisa menjalankan ibadah haji. Jadi saya nggak terlalu capek. Kemarin kan saya kesini cuma jalan kaki, itu akhirnya sakit. Sampai di rumah itu terasa kayak sakit gitu loh, Mbak. Tapi sekarang sudah alhamdulillah, sudah nyaman. Meski dimulai dari langkah sederhana, program Paskuda menjadi wujud nyata kepedulian antar jemaah di Tanah Suci. Paskuda berharap jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan nyaman dan penuh kebahagiaan. Jihan Novita, Kompas TV, Madinah, Arab Saudi. Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf meninjau layanan haji di Asrama Haji NTB, Embarkasi Lombok. Dalam kesempatan itu, Saudara, Gus Irfan juga menyoroti kasus penipuan jemaah haji non-prosedural yang gagal berangkat. Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf menyayangkan masih adanya penipuan terhadap jemaah haji dengan iming-iming berangkat tanpa antrean. Puluhan jemaah dilaporkan menjadi korban penipuan hingga ratusan juta rupiah, namun tidak memiliki visa haji resmi dan digagalkan berangkat di Bandara Soekarno-Hatta. Gus Irfan menegaskan pemerintah Arab Saudi sangat ketat dan tidak mengizinkan jemaah masuk ke Mekah tanpa tasrih haji atau izin resmi. Hingga saat ini, Saudara, 12 kloter jemaah haji asal NTB telah diberangkatkan dan 3 kloter lain masih menunggu keberangkatan. Alhamdulillah, saya tadi dengan Bu Wagub melihat situasi, kondisi, dan alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana kita. Inilah saya sayang sekali masih ada teman-teman kita yang tega mengiming-imingi warga negara kita untuk berangkat haji tanpa antri. Padahal secara teori, secara teknis nggak mungkin. Pemerintah Arab Saudi sudah sangat ketat sejak tahun kemarin. Apalagi tahun ini mereka tidak akan memberikan tolerir untuk jamaah haji yang tidak memiliki tasrih haji. Saudara, impian seorang nelayan asal Raja Ampat, Papua Barat Daya menunaikan ibadah haji akhirnya terwujud usai puluhan tahun menabung dari hasil melaut.
Sebelum mendaftarkan diri, Kamarudin Umpastiat Ali mengumpulkan uangnya bukan di bank, melainkan di koper miliknya. Berhaji jadi impian Kamarudin Umpastiat, nelayan asal Raja Ampat ini menyisihkan uang hasil melautnya mulai dari Rp100.000 setiap bulannya demi mewujudkan niat beribadah ke Tanah Suci. Kamarudin mengaku dari hasil menabungnya, akhirnya pada 2015 namanya resmi terdaftar sebagai calon jemaah haji. Dan kini saudara, Kamarudin tergabung pada kloter 25 asal Papua Barat Daya, Embarkasi Makassar untuk segera diberangkatkan ke Tanah Suci. Nabung sendiri, ya. Tapi maksudnya Bapak simpan uang di mana? Di kaleng-kaleng kan? Di rumah saja di koper dong. Oh, simpan di koper. Kenapa Bapak tidak mau simpan di bank? Ya, saya tidak begitu. Jauh dari rumah atau bagaimana Bapak? Tidak begitu jauh. Tapi memang tidak suka Ya tidak ribet. ya tidak jarak sampai ke situ Jadi itu Bapak berapa tahun simpan uang di koper? lama itu, sedikit sampai. Tapi aman. Aman. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Usai jeda saudara, kami kembali dengan informasi lainnya, diantaranya polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan kereta yang menewaskan 16 orang di Bekasi.